Indramayu. Indramayu adalah sebuah tempat yang secara sejarah sangat kental dengan kehidupan saya. Karena saya tinggal di sebuah tempat di sudut sebuah kota di Indramayu. Kalau kita cerita Indramayu, banyak sekali kenangan. Saya mungkin akan cerita dari mulai saya kecil sampai saya sebesar ini. Tentu ada proses progres panjang yang kita bisa dengar. Dari mulai cerita makanan, cerita kehidupan hari-hari, cerita sejarah, cerita benda-benda bersejarah, cerita tentu tetap dunia spiritual. Kali ini dalam episode selanjutnya setelah yang ini saya akan membahas khusus tentang Indramayu. Mau tahu seperti apa? Kita dengarkan terus dan tonton, jangan lupa pencet juga subscribe. Jangan lupa loh, awas loh. Hahaha. Apabila dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Indramayu terletak pada 107 derajat, 52 derajat, sampai 108 derajat, 36 derajat bujur timur, dan 6 derajat, 15 derajat, sampai 6 derajat, 40 derajat lintang selatan. Sedangkan berdasarkan topografinya, sebagian besar merupakan dataran atau daerah landai dengan kemiringan tanahnya rata-rata 0 sampai 2%. Keadaan ini berpengaruh terhadap drainase. Bila curah hujan cukup tinggi, maka di daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air. Kabupaten Indramayu terletak di pesisir utara Pulau Jawa dan memiliki 10 kecamatan dengan 35 desa yang berbatasan langsung dengan laut, dengan panjang garis pantai 114,1 km. Luas wilayah Indramayu yang tercatat seluas 20.411 hektar, terdiri atas 110.877 hektar tanah sawah sekitar 54,35%. Sedang luas tanah kering di Kabupaten Indramayu tercatat seluas 93.134 hektar atau sebesar 45,65%. Bila digandingkan dengan luas areal tanah sawah di tahun 2005 yaitu 110,548 hektar tanah sawah atau 54,19% dari luas tanah wilayah, maka dapat terlihat kecenderungan perubahan penggunaan lahan. Sejarah putra Tumenggung Gagak Singalodra dari Bagelen, Jawa Tengah bernama Raden Wiralodra yang mempunyai garis keturunan Majapahit dan Pajajaran. Dalam tapa beratanya di kaki Gunung Sumbing mendapat wangsit. Raden Wiralodra ditemani Ki Tinggil dan berbekal senjata cakra udaksana. Tokoh-tokoh lain dengan pendiri pedukuhan dimaksud adalah Nyi Endang Dharma, cantik dan sakti. Kemudian Arya Kemuning, putra Ki Gede Lurah Agung yang diangkat putra oleh Putri Ong Tien, istri Sunan Gunung Jati. Kemudian Ki Buyut Sidum atau Kidang Pananjung, seorang pahlawan Panakawan Sri Baduga dari Pajajaran, Pangeran Guru, dan seorang pangeran dari Palembang yang mengajarkan kanuragan dengan 24 orang muridnya. Padukuhan tersebut berkembang dan diberi nama Dharma Ayu oleh Raden Wiralodra yang diambil dari nama seorang wanita yang dikaguminya karena kecantikan dan kesaktiannya. Dalam hal ini Nyi Endang Dharma. Serta dapat diartikan kewajiban yang utama atau tugas suci. Pedukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu yang kemudian berubah menjadi Indramayu setelah terbebas dari kekuasaan Pajajaran pada tahun 1527 diproklamirkan berdirinya oleh Raden Wiralodra pada hari Jumat Kliwon, tanggal 1 Muharram 934 Hijriah atau 1 Sura 1449 dan jatuh pada tanggal 7 Oktober 1527. Titi mangsa tersebut resmi sebagai hari jadi Indramayu. Setelah 1527 dari Indramayu terbagi dalam 3 provinsi meliputi
Provinsi Singapura meliputi sebelah timur sampai Sungai Kamal. Provinsi Raja Galuh meliputi daerah tengah sampai Jati 7. Provinsi Sumedang sebagian barat sampai Kandang Haur. Tahun 1615, sebelah timur Sungai Cimanuk menjadi bagian Kesultanan Cirebon dan bagian baratnya masuk dalam wilayah Kerajaan Mataram. Tahun 1681 mulai dikuasai company. Zaman pemerintahan Denles 1806 sampai 1811. Daerah sebelah barat Sungai Cimanuk dimasukkan dalam prefektur Cirebon Utara. Pada zaman company menjadi ajang masuk pertempuran segitiga antara company, Mataram, dan Banten. Tahun 1706 Indramayu jatuh ke dalam kekuasaan company. Belanda seluruhnya seperti halnya dengan daerah-daerah lain. Indramayu mempunyai perjalanan yang sama dalam kekuasaan penjajahan.